Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas sebagai narasumber untuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan akun belajar ID yang saya hormati, rekan-rekan guru-guru IPA hebat di Kabupaten Ciamis yang juga sama-sama saya hormati. Mari kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat, karunia beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti suatu acara kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu kompetensi Bapak dan Ibu guru, khususnya guru-guru IPA di Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan saja berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan ridho, rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tentunya termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang tunduk dan taat terhadap ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di era digitalisasi ini. Yang kedua, untuk mempersiapkan proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka mempersiapkan para peserta didik untuk hidup pada zamannya. Sekarang sudah zamannya IT, mungkin 20 atau 30 tahun ke depan para peserta didik itu akan hidup pada zamannya sudah berbeda lagi situasi kondisinya. Maka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kita itu harus mempersiapkan para peserta didik kita untuk hidup pada zamannya nanti. Oleh karena itu kali ini Dinas Pendidikan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, pemanfaatan IT, pemanfaatan akun belajar ID untuk bisa diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu semuanya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Saya yakin Bapak dan Ibu yang datang ke sini adalah guru-guru hebat, guru-guru yang masih mempunyai semangat tinggi. Karena semangat itu tidak mengenal usia, usia yang muda, usia yang sudah muda, saya tidak bisa mengatakan tua karena saya sudah tua, yang sudah muda, sama kalau mempunyai semangat yang tinggi, insya Allah kita akan bisa mengimplementasikan kegiatan pelatihan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apalagi sekarang sudah dihadapkan pada situasi untuk melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka. Bagi Bapak dan Ibu yang di sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka, untuk tahun yang pertama mungkin masih belum sempurna lah, masih meraba-raba tapi mudah-mudahan saja dengan terusnya Bapak dan Ibu menimba ilmu
menambah wawasan, mencari pengalaman, ya, sharing pendapat bersama rekan-rekan, ya, maka insya Allah, ya, apa yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa berhasil dan diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikannya masing-masing. Bapak dan Ibu, ya, untuk pelaksanaan kegiatan ini, walaupun memang saya tahu guru-guru IPA itu baru beberapa hari saja mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan pemanfaatan IT, ya, dilaksanakan oleh MGMP secara daring, ya. Pesertanya saya lihat ini banyak yang ikut juga di sini, ya. Namun, ya, ini tidak perlu mematahkan semangat Bapak dan Ibu, ya. Jangan karena saya sudah pernah mengikuti, ya. Tapi ini jadi tambahan bagi Bapak dan Ibu untuk menambah wawasan, ya, untuk menambah pengalaman, ya. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi di awal, ya, untuk bisa mengimplementasikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang itu sudah tidak zaman lagi kalau guru itu melaksanakan kegiatan pembelajaran berceramah, ya, menggunakan metode ceramah, ya. Tapi menuju kurikulum merdeka adalah pembelajarannya pembelajaran student center, ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kali ini juga kepada Ibu, ya, diharapkan, ya, bisa mengikuti kegiatan ini yang akan dilaksanakan selama 2 hari untuk dan 1 harinya untuk on, ya, atau tugas mandiri. Untuk kegiatan hari ini, materi yang akan disampaikan itu keterkaitan dengan 9 titik pada akun Belajar ID Plus, ya. Artinya plusnya ada beberapa materi yang memang masih keterkaitan dengan akun Belajar ID, tetapi tidak ada pada yang 9 titik itu, ya. Pemanfaatan yang 9 titik pada akun Belajar ID itulah yang memang berdasarkan hasil pengamatan dari Dinas Pendidikan. Masih banyak Bapak dan Ibu guru yang masih belum memanfaatkan secara optimal, ya, ke 9 titik akun Belajar ID itu. Oleh karena itu, 2 hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengalaman, ya. Mudah-mudahan, ya, pengalaman ini menjadikan pengalaman yang berharga, pengalaman yang bermakna bagi Bapak dan Ibu, ya, sehingga Bapak dan Ibu mampu terus meningkatkan kompetensinya untuk bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Diharapkan, ya, pelaksanaan kegiatan pembelajaran nanti itu benar-benar mempersiapkan para peserta didik untuk hidup pada zamannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, ya, untuk teknis, ya, kegiatan ini nanti Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 2 kelas, ya. 1 kelas di sini dan 1 kelas lagi tadi sudah dipersiapkan oleh SMP 6, yaitu di Laboratorium IPA SMP 6 Ciamis, ya. Untuk pembagian kelasnya, ya, karena saya tanyakan tadi ke Pak Rahmat, ya, selaku Ketua MGMP, diundang datang ke sini itu adalah sebanyak 60 peserta, ya. Yang 60 peserta ini dibagi rata, ya, dari setiap komisariat. Jadi ada 10 orang per komisariat, gitu, ya. Nah, untuk memudahkan pembagiannya, maka saya bagi saja 2 kelas itu, komisariat 1, 2, 3 itu berada di ruangan ini, 4, 5, 6 berada di kelas yang kedua, gitu, ya. Ya, untuk memudahkan saja, gitu, ya.
Bukan berarti saya membuat diskriminasi atau mengelompok-kelompokkan ya. Karena ini harus dibagi menjadi 2 kelas, tapi untuk memudahkan saja kalau dibagi mungkin urutan bisa saja dari 1 sampai 30 ya, 31 sampai 60 bisa saja seperti itu ya. Masih sama Pak? Ya, masih sama ya, masih sama ya. Jadi 1 sampai 30, 31 sampai 60 ya, itu kelompoknya gitu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang pelaksanaan kegiatan belajarnya di sini ya, narasumber hanya akan berperan sebagai fasilitator ya. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran orang dewasa ya, bukan terhadap pembelajaran seperti pada anak SD lagi ya. Karena Bapak dan Ibu sudah dewasa ya, sudah memahami dan mengerti bagaimana cara melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Bapak dan Ibu nanti rekan-rekan yang sebagai narasumber ini akan menjadi fasilitator di kelasnya masing-masing ya. Walaupun memang ada beberapa yang harus disampaikan, mungkin teknisnya, mungkin keterkaitan dengan hal-hal yang lebih penting mungkin akan disampaikan nanti di kelas ya, secara metode mungkin yang penyampaiannya gitu ya. Hanya nanti pelaksanaan itu akan lebih banyak kepada peran sebagai fasilitator. Jadi yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya adalah Bapak dan Ibu nanti di kelas. Bisa saja nanti mungkin dia tergantung teknik daripada pemateri ya, bisa melaksanakan metode tanya jawab, bisa melaksanakan diskusi tutor sebaya di antara para peserta dan lain sebagainya ya. Teknik yang mungkin akan berbeda-beda dari setiap pemateri, hanya yang jelas ya, pemateri di sini akan berperan sebagai fasilitator ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu diharapkan ya, dalam pelaksanaan kegiatan selama 2 hari ini Bapak dan Ibu benar-benar ya mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat atau persyaratan ya, untuk ikut datang ke sini ya, untuk mendapatkan sertifikat ya, dan lain sebagainya, tapi benar-benar diharapkan Bapak dan Ibu mempunyai niat yang tulus ya, niat yang baik untuk mendapatkan, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan dan menambah pengalaman ya. Sehingga selama 2 hari untuk in dan nanti ada 1 hari untuk on ya, benar-benar menjadi pengalaman yang berharga dan pengalaman yang bermakna bagi Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan beberapa materi ya. Mungkin sudah tahu materi yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu sudah disampaikan? Belum. Di hari yang pertama ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan beberapa materi ya, keterkaitan dengan pemanfaatan dari akun Belajar ID ya, memanfaatkan 9 titik dari akun Belajar ID. Yang pertama ini memanfaatkan Google Drive ya, kemudian ada Google Doc ya, ada Google Sheet ya, ada Google Slide ya, Google Form ya, Google Meet ya, kemudian ada Google Classroom ya, Google Sheet ya, dan plusnya nanti ada editing video. Nah, kenapa harus ada plusnya? Nanti ini diharapkan Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan pembelajaran di PMM ya, Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan kegiatan PMM sampai aksi nyata ya, karena
kemarin saya mengikuti kegiatan PMO, ternyata Kabupaten Ciamis ini ya semakin merosot ratingnya di PMM. Dari ranking pertama di awal dan mendapatkan penghargaan untuk Kabupaten Ciamis ya, sekarang sudah 2 tahun ya, kemarin ratingnya menjadi ranking ke-19 di Jawa Barat. Jadi Kabupaten Ciamis ranking ke-19 dari yang pertama. Nah, rekan-rekan kita di kabupaten tetangga yang dulunya ada rankingnya di atas, sekarang ya semakin menaik ya, naik ya, dan nyalur ke Kabupaten Ciamis ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya berharap ini guru-guru IPA ya, dan melaksanakan kegiatan PMM itu benar-benar melaksanakan sampai tuntas ya, sampai tuntas itu sampai selesai ya. Oh jenuh ya, karena memang belajar di PMM itu sekarang topiknya terus bertambah. Kalau dulu topiknya hanya beberapa saja, sekarang sudah nambah lagi karena memang di settingnya seperti itu. Seharusnya dulu diselesaikan, sekarang ada tambah lagi, selesaikan lagi, tapi karena kita dulu tidak diselesaikan, sekarang ditambah jadi menumpuk lebih banyak gitu ya. Nah, tujuannya ke sana dan kenapa ada plusnya ya, tidak 9 titik saja, yaitu tadi ya, Bapak dan Ibu mentok di aksi nyata. Nah, ya sudah selesai, udah mulai tes, belajar ya, nonton video, memahami materi, begitu aksi nyata mentok ya. Nah sekarang itu diajarkan, mungkin lebih diajarkan ya, belajarlah di sini Bapak dan Ibu tentang bagaimana kita mengedit video. Walaupun sebetulnya aksi nyata itu tidak harus berupa video ya, bisa minimal PDF lah. Bagaimana kalau yang tidak bisa IT saja, bisa ditulis itu bisa ya, ditulis di kertas karton, ditulis, dipoto, di PDF kan, itu jadi ya, jadi gitu. Tapi yang penting, yang pertama ada refleksinya, kita ada refleksinya gitu ya. Dan refleksi itulah yang harus diuploadnya, bukan video, bukan hasil Bapak dan Ibu, tapi refleksinya yang harus diunggahnya. Itulah yang paling penting. Nah di sana mentoknya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya hari ini Bapak dan Ibu hanya akan mendapatkan materi mulai dari sekitar kurang lebih jam 9 ya, kurang lebih jam 9 nanti atau akan sudah mendapatkan materi sampai jam 12.15 ya. Kemudian 12.15 sampai jam 13.30 istirahat ya. Mulai jam 13.30 nanti dilanjutkan belajar mandiri. Fasilitator ini hanya akan bersamai Bapak dan Ibu mulai nanti dari sesi yang pertama sampai sesi kurang lebih jam 12.15 ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu nanti silahkan untuk belajar mandiri ya. Nah besok Bapak dan Ibu akan menerima lagi ya, belajar di sini ya. Jangan lupa kembali lagi Bapak dan Ibu ke sini besok gitu. Tepat waktu mulai jam 8 sampai selesai ya. Terakhir hari Sabtu ya, Bapak dan Ibu juga nanti belajar mandiri lagi. Jangan lupa nanti belajar mandiri jangan terlena, karena ada tugas yang harus diunggah gitu ya, sebagai bukti
Ya, bukti Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Ya. Jangan lupa, saya berharap Bapak dan Ibu berada di sini selama 2 hari dan 1 hari tentang belajar mandiri itu benar-benar ya Bapak dan Ibu menambah wawasan, menambah pengalaman ya untuk bisa diimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan para peserta didik hidup pada zamannya dan untuk meningkatkan kualitas para peserta didik kita sehingga murid-murid kita ini menjadi murid-murid yang lebih hebat lagi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ya untuk kegiatan optimalisasi aplikasi digital dalam pemanfaatan belajar pada jenjang SMP untuk tahun 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.